kemudian review. Halo, Halo Pak, mari Pak. Itu tampaknya oh ya, atau direkam sekarang. oke oke. Review minuman biji kopi sama pour shop. Kemudian ke result suppliner kopi barista sama lokasi brand. Kayak activity shadow kopi sama marketing. Partnership petani Papua sama supplier. Kemudian cost bahan baku, sewa, gaji, alat, promosi. Demikian, Prof. Oke, terima kasih Bapak. Ya, saya berpikir Sama. eh, kita ini kan punya komoditas bagus ya kayak kayak kopi saya itu. Itu memang kalau dibikin pabriknya di sana agak susah juga ya untuk pemasarannya itu karena pasti biayanya tinggi itu. Ya, ya tinggi. Itu mungkin bisa berpikir ya nanti ada yang terpikir bahwa usaha untuk pengembangan komoditasnya di bawah, jangan di atas itu. Sementara kan jalan belum beres, belum bagus lah gitu ya. Sejauh misalnya dibawa ke Papua sehingga bisa dipasarkan kemana-mana. Karena kopi itu tidak hanya kopi mentah saja kan, kopi biji, tapi juga bisa jadi kopi yang siap eh, siap apa? Siap seduh kan. Dan macam-macam kopi saya lihat tuh, ada yang udah dalam bentuk udah bentuk cairan, bentuk macam-macam. Yang sekarang ini, itu inovasinya ke sana besok. Cuman yang itu tadi eh, ke- karena Wamena itu ada di atas gunung ya, di atas tinggi. Kemudian pasarnya itu ada di bawah. Ya memang memang untuk mengembangkan lebih lebih luas itu masih sementara masih susah ya. Asal ekowisata ya kan tadi saya bilang ekowisatanya jalan bagus. Jadi saya kira kopi kita itu jadi ya bisa menarik untuk jadi apa andalan minuman utama itu Pak. Dan ekowisata ini yang perlu dikembangkan. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama, Prof. Nah, mungkin ada yang lain mungkin beda lagi Pak Yunus. Bapak Yunus mau mencoba Bapak. Mau nggak Bapak? Ya, selamat malam. Izin Prof, saya baru masuk Prof. Oh, baru masuk. Ya. Sudah siap Bu? Kalau nggak siap nggak apa-apa, nggak masalah. Belum ya Bapak? Belum ada ya? Belum Bapak. Oke, nggak apa-apa. Ibu Dwi aja, coba Ibu Dwi. Izin Prof. Kami Iya. punya juga judulnya kopi, Oh, warkop. warkop. Oh, Ya, warkop sendiri. punya usaha. Iya, Udah usaha ya. di Itu depan kopi apa? rumah. Kopi kafe ya? Ya, kopi, warkop, warung kopi atau Warung kedai kopi. kopi begitu, Pak. Itu Oh, kopi menjual ya. Oke. izin. Coba Bu di mana Bu? Iya, izin Prof menjawab. Hmm. Customernya di sini mahasiswa, mahasiswi, pelajar, kantoran. Terus value value apa ini? Jadi apa? Oh, Value proposition, proposition, ya, value kop, kop, proposition ya. kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Wah, Free wifi. Ada oh, wifi-nya, lebih. ya. Oh, gitu ya. Terus channel apa nih? Ya, channelnya tuh ini Distribusi ya. kedai fisik, warkop, warung kopi, bisa delivery, bisa lewat medsos atau WA begitu, Pak. Oh, bagus ya. Oke. Terus revenue, itu mana?
Revenue menjual kopi dan gorengan, Pak. Di sini kami menjual ini kayak keladi, keladi goreng, ipere goreng, bakwan, gitu Oh Pak. gitu. Tahu isi. Hmm, Iya. oke. Terus bukan kopi saja, ada juga pop ice. Jadi kayak kafe itu Bu, ya. Iya, kedai, bukan kafe tuh besar Pak. Ini kecil saja, Oh, ya ada. warkop. Terus Angkringan habis kalau orang itu Jogja ini. angkringan, iya, tapi Hmm, di tempat sewa, tempatnya itu sewa, iya, pas di depan iya. kampus. Oh, dalam kampus. Bagus juga ya. Depan, depan Pak, depan. Hmm. Terus kayak resolvers apa nih? Tuh. Lokasinya strategis. Jadi di Hmm. sini ini jalan polos begitu Pak. Di sini Jalan Yosudarso, di depannya itu ada kampus STKIP Abdi Wacana. Terus atasnya tuh ada sekolahan SD, SMP, SMA. Oh, itu daerah Iya, utama itu Bu. Sinagma Pak. Pasar, Oh, dekat pasar. ya daerah utama itu. Iya, dekat pasar. Terus bahan bakunya berkualitas. Terus kayak aktivitis menyajikan makanan. Hmm. Kayak partnernya itu pemasok biji kopi. Bapak-bapak yang menjual kopi begitu Pak. Kita beli terus Ya. mama-mama itu sudah berlangganan. Mama-mama penjual ini keladi, pere, daun bawang, kol itu Hmm. mereka sudah tahu tempat. Jadi datang ke sini. Datang ke Oh tempat ya, ini. udah Ya, bawa. Jadi dalam bentuk jadi matang atau dalam bentuk apa itu Bu? tidak mentah. Nanti kita yang kelola. Oh gitu ya. Dalam bentuk Iya, mentah. iya macam keladi yang baru dipanen begitu, Pak. Keladi, pere, terus daun bawang, kol, itu mama-mama yang antar sendiri. Karena Hmm. sudah kenal begitu. Oke, oke. Terus tempatnya kami sewa, Pak. Sewa tempat terus gaji karyawan. Karyawan itu ini anak asli di sini. Kalau Dan bantu. sewa sana mahal ya Bu ya? Apa itu, Pak? Kalau sewa tempat itu mahal nggak sih? Iya, beda-beda, Pak. Oh, Ya, kalau di sini ruko per tahun mahal 50-an per uh, tahun. Iya. itu sama Kalau dengan Jogja itu. oh iya, Iya, Jogja segitu. Di mm. sana mahal juga ya. Tapi di sini bisa dibayar per bulan. Ada yang per 6 bulan begitu, Pak. Hmm, oke, oke. Terus gaji karyawan, terus pembelian bahan baku, biaya pemasaran, biaya pemeliharaan peralatan. Itu yang buat bikin kopi itu, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Oh, bagus lah Bu, udah bagus. Iya, free wifi, ada jualan voucher. Kalau yang berjam-jam gitu vouchernya gratis. Oke, oke. Ya, ya. Udah bagus banget kok. Oke. Itu daerah daerah kota itu daerah mana ya? Oh, daerah sana ya. Masuk ke tengah deh, masuk. Ya, oke. Itu agak sama Unaim jauh ya, Bu ya? Agak jauh ya. Unaim ke arah home home. Oh iya, Jauh, Pak. agak Kami jauh. di Sinagma, iya. Ya, Sinagma ya betul. Izin Prof sudah pernah ke Wamena? Udah 3 kali. Kan ngajak Eh, juga. itu ya turun dari bandara, terus jalannya langsung naik ke Iya. atas. Sampai 4 kali kali ya. Tapi dulu online-nya belum betul siap. Sekarang Hmm, kan online siap ya. Jadi lebih lebih mudah, lebih jadi lebih cepat, siap. lebih murah lah. Dari bahasa saya ke sana itu kan kasihan terlalu banyak biaya untuk naik. Sekarang lebih Ya, mudah. Prof. Tiket sekarang sudah naik juga. Oh, ada tiket naik, apa-apa naik. Iya. Yang penting rakyat jangan mengamuk saja. Karena semua naik. Ya, Pak. Nah, ini. Oke, terima kasih sekali. Siap, Bagus ya. Prof. Oke, nanti itu anu ya, nanti dicoba kita masukkan ke sekarang ke bisnis plan-nya. Itu sebenarnya model Canvas itu bisa dimasukkan ke bisnis plan. Nanti kita lihat bisnis plan itu apa. Saya carinya bisnis plan.
Hmm, business plan. Nah, mungkin karena kita tidak terbiasa pakai bahasa Inggris, lalu kita kadang-kadang agak kaku dengan bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, itu kan bukan bahasa kita. Jadi nggak apa-apa. Nih, business plan, perencanaan bisnis. Nah, itu, nah bisnis itu ya secara filosofis lah. Ya, business plan bukan sekedar dokumen administrasi, melainkan artefak. Artefak itu ya dokumen strategis. Ya, artefak itu dokumen bentuk strategis yang merepresentasikan proses pembuatan sesuatu produk lah kira-kira gitu. Ya, strategic foresight dan resources orchestration dalam suatu organisasi. Jadi ini kita bahwa business plan itu adalah menggabungkan berbagai sumber, ya digabungkan dan sumber menjadi sesuatu yang kreatif sehingga menghasilkan eh, produk atau barang yang produktif lah, atau menghasilkan kegiatan yang produktif di dalam satu organisasi. Ya. Kemudian eh, sebentar dulu, Pak Tri, Pak. Nah, dalam perspektif manajemen strategis, bisnis plan itu berfungsi sebagai instrumen pengetahuan, instrumen pengetahuan kita, instrumen komunikasi, ya tempat inilah sesuatu yang akan saya kerjakan. Kemudian kita bisa komunikasikan dalam rangka untuk meyakinkan mungkin kita mau pinjam uang, mau ke bank, mau berbicara dengan siapa gitu, sehingga orang-orang yang ketemu kita yakin, oh ini bisa mampu dikerjakan ini karena paham dengan apa yang akan dilakukan gitu. Kemudian eh, menjadi instrumen operasional, ya operasional itu adalah kalau kita punya perencanaan tadi apa yang kita omongkan tadi itu, maka kita kan langkahnya kan jelas. Oh, saya menangani ini, karena ada sesuatu yang ingin jelas apa yang ingin kita lakukan itu. Kemudian karena bisa dioperasionalkan, tentu saja kita juga tahu apa saja yang perlu dievaluasi. Jadi instrumen evaluasi dalam rangka untuk melihat, ya, mengukur kerja dan kelayakan apakah usaha kita itu sudah layak tidak, apakah usaha kita itu eh, menghasilkan untung tidak. Ya, intinya bahwa bisnis plan itu sebenarnya untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu eh, kita paham dulu, betul, dan langkahnya betul-betul paham juga. Ya. Bu ayemnya ada istilahnya. Bisnis apa yang sedang kita lakukan itu kita paham. Jangan sampai kita ikut bisnis tapi kita nggak paham, ya. Tahu-tahu uangnya hilang habis, ya, karena kita nggak paham. Oke. Kemudian dengan demikian business plan berada pada irisan antara, jadi business plan itu sebenarnya ya bisa dikatakan campuran juga strategic management, entrepreneurship theory, ya, financial economic, marketing science gitu. Nah, tapi karena semuanya itu ada semua di sana sebenarnya. Bicara keuangan juga iya, bicara pemasaran produk apa yang dipasarkan juga iya, bicara entrepreneurship ya, kemampuan kita menjual juga iya, bicara perencanaan jangka panjang juga iya gitu. Sehingga dia eh, lebih komprehensif lah. Nah, oke. Mhm. Jadi secara teoritis, bisnis plan itu adalah dokumen.
integratif yang menggabungkan perspektif strategis pemasaran, operasi, keuangan untuk menilai kelayakan dan keberlanjutan bisnis. Jadi dokumen yang terintegrasi dengan apa dalam berkaitan dengan ya pemasaran, ya operasional, keuangan, SDM, ya supaya apa? Kemudian untuk menilai apakah yang kita kumpulkan ini, yang kita kerjakan ini layak enggak, sehingga kalau dia layak dan bisa enggak berkelanjutan itu. Nah, makanya pendekatannya biasanya mengacu pada strategic management, marketing teori, financial visibility, business model, ya, business model juga, business model logik kita. Nah, dalam rangka apa ya? Dalam rangka seberapa jauh kita itu menciptakan value creation, kemudian deliver itu kemudian menjual atau menyampaikan pada apa masyarakat dan masyarakat itu bisa memahami dan mampu untuk memanfaatkan produk kita itu. Makanya sebenarnya isi bisnis plan itu mengapa bisnis ini layak dijalankan didanai gitu aja. Kalau kita paham itu kan kita bisa tahu tuh ya kenapa kok ini layak untuk didanai gitu. Sebenarnya. Nah, isinya apa? Ya, isinya pertama kali executive summary. Executive summary itu adalah ringkasan, Bu. Ringkasan tentang ya secara keseluruhan yang kita gambarkan kira-kira gitu. Gambaran bisnis secara singkat, nilai unik atau value proposition. Nah, tadi yang disebut value proposition, Bu. Value proposition. Kemudian target pasar utamanya apa? Model pendapatannya siapa? Kebutuhan investasinya seberapa? Proyeksi return of investment-nya seperti apa? Ya semua. Jadi komprehensif ya, ya komprehensif ini menyeluruh lah. Untuk sebentar, saya tak ambil ya. Aduh, baterainya mau habis nih. Sebentar Bu ya, baterainya mau habis. Hmm. Iya, thank you. Oke, kemudian nomor 2, ini apa nih kok please move this window. Ini apa ya? Kok muncul ada window ini? Sebentar Bu ya. Oke. Nah ini udah. Nah, kemudian executive summary itu kita taruh di atas supaya apa? Supaya bisa dibaca oleh pihak ketiga untuk meyakinkan orang yang akan mendanai bisnis itu, ya. Kalau kita mau pinjam uang di bank misalnya gitu. Makanya lalu dari executive summary itu kesimpulan umumnya, ya, ya, namanya executive summary lah. Indonesia ya kesimpulan secara umum gitu, Bu. Nah, nomor 2, lalu
diikuti oleh backgroundnya, ya latar belakangnya seperti apa. Kemudian analisa industrinya seperti apa, ya latar belakang, ya, background latar belakang. Ya problem yang ingin diselesaikan. Oh ini loh ada pasar besar misalnya gitu. Tapi kok nggak ada yang menangani produk bisnis ini, padahal ini besar sekali. Ya bisa nggak? Kemudian intinya di situ latar belakang itu ini membuktikan, meyakinkan bahwa ada potensi pasar di situ dan ada pula kalau sampai ke industri dan ada potensi industri yang bisa dikelola, dikembangkan di situ. Nah, itu nomor di latar belakangnya. Nah, setelah itu kita melakukan analisis industri untuk melihat apakah eh, bisnis kita itu eh, apa ya profitable atau menguntungkan atau tidak, ya menghasilkan keuntungan tidak, ya berat atau tidak persaingannya gitu. Makanya ada beberapa alat untuk melihat eh, apa bahwa pasar di sini, misal di Wamena itu masih memberikan keuntungan atau memberikan peluang gitu. Nah, salah satunya adalah namanya Porter Five Forces namanya. Porter itu nama orang, lalu Five Forces itu pertemuannya. Kalau kita mau melihat bahwa apakah bisnis kita itu masih potensial atau tidak, maka coba menggunakan Five Forces kata Porter gitu. Apa saja yang perlu dilihat? Satu, ancaman pendatang baru. Pendatang baru itu bukan orang baru yang masuk-masuk ke Wamena, tetapi apakah misalnya kita bisnis kopi tadi atau warkop tadi. Warkop itu untuk orang lain kalau membuat itu gampang nggak kira-kira? Gampang, Gampang. Prof. Gampang. Nah, kalau gampang, umpamanya punya ibu laris, wah laris manis gitu ya. Nanti banyak yang tiru-tiru, wah aku coba juga lah. Ini enak juga ini gitu kan. buka buka di sana, buka tempat lain gitu. Akhirnya banyak. Nah, itu bisa bersaing. Kalau bersaing malah kalau namanya bersaing pasti akan saling saling mematikan kan? Nah, lalu kita coba, bisa nggak kira-kira kita berkolaborasi saja menjadikan eh, warung kopi itu kita miliki bersama, tapi kita bikin banyak gitu. Bukan satu tempat, kita bikin 30 tempat, 20 tempat gitu. Ya, kita cari tempat-tempat eh, yang kira-kira orang mau berkumpul. Termasuk sampai ke Lani Jaya sana, sampai kemana-mana gitu. Ya. Nah, ketika industri itu, industri kopi, kopi apa nih? Warkop itu gampang orang datang, masuk dengan bisnis yang sama, itu berarti bisnisnya ancamannya terlalu tinggi. Ya, tinggi karena hari ini mungkin yang berbisnis orang 5, tapi bulan depan yang bisnis itu mungkin orang 10 dengan menjajakan hal yang sama. Nah, pasti mengurangi apa, Bu? Mengurangi penghasilan kita. Itu namanya ancaman pendatang baru. Kemudian ada juga namanya daya tawar pemasok. Pemasok itu siapa? Kalau warung kopi tadi, Bu. Ada di ubi apa tadi? Ada ubi-ubian ya. Iya, Pak. Ada ubi, ada Ada ubi, apa? Keladi. keladi. Itu kalau yang memasok itu hanya orang itu saja, tidak banyak, ya. Tiba-tiba pemasoknya itu menghilang, atau mungkin sakit itu, nah, pasti punya pengaruh ke usaha kita itu. Iya. Nah, kalau kita pemasoknya spesial seperti itu, maka bisnisnya itu juga ancamannya besar.
Karena sekali pemasoknya hilang, ya kita kalau nggak mencari pemasok baru. Iya, Ya, cuman banyak kan Pak di sini banyak ya. pemasoknya. Iya. Oh ya kalau banyak itu enak. Tapi ada juga ya pemasok yang kita kalau nggak pakai keladinya ibu A itu nggak enak Hmm. ini katanya. Kadang-kadang gitu. Kalau Karena ini sudah berlangganan. kena langganan ya. Ya oke. Kemudian itu kalau banyak dan mudah itu namanya daya daya tarik bisnis itu bagus. Ya. Kemudian daya tawar pembeli. Apakah pembelinya itu aja atau bisa macam-macam orang? Ya macam-macam orang ya Bu ya. Ada anak Iya, muda, macam ada orang tua, iya, ada macam-macam lah. Tidak ada umum Pak. umum gitu kan. Nah, itu pernah sampai kalau tutup sampai habis nggak Bu? Kalau sore sudah tutup karena kan sudah pada pulang semua Pak. Oke, sore ya. Sore itu Oh, jam berapa di oh. sana? Di sini jam 5, jam 6 sudah tutup karena di sini banyak orang mabuk kalau malam Pak. Oh, gitu ya. Masih banyak Nah, orang mabuk ya. iya, Hmm. Ya, mungkin karena di sini banyak. tetangga banyak pesaing. Di samping-samping juga kios, di sebelah sana juga ada jualan juga begitu Pak, bukan saya sendiri. Hmm. Cuman tapi pasarnya masih masih tetap banyak ya. Iya, Artinya banyak. ya itu dia. Oke. Jadi memang kalau pasarnya banyak, orangnya tidak tidak banyak berhitung, ya suka makan, ya enak, pembelinya banyak. Ya. Tapi kalau di sana misalnya ke budaya utang-utang itu ada nggak, Bu? Budaya misalnya kayak warkop, lalu ada yang utang, ada nggak budaya kayak itu tuh? Nah, ada Prof. Oh ada ya. Iya, Nah itu dia yang agak repot itu. iya. Hmm, Hutang itu kalau, ada. Nanti kalau bilang gajian dibayar gitu. ya, asal Nanti dibayar. kalau iya, nanti kalau nggak dikasih marah, ngamuk. Ngamuk ya. Ya udah nggak apa-apa ya nanti lama-lama akan berubah. Oke. Ini daya tawar pembelinya mungkin banyak, tetapi yang utang banyak, ya kan? Itu jadi agak risikonya tinggi. Risikonya di situ ya. Nah, asal kalau untungnya agak banyak, marginnya bisa sampai 20%, 30%. Margin itu keuntungannya, Bu. Iya, oh, Ya. bisa dapat. Jadi apa nih untuk ditabung untuk bayar sewanya atau terus habis itu nanti modalnya dipakai putar lagi begitu, Prof. Oh, masih bisa ya. Ya, Ini berarti menguntungkan ya. Bagus juga itu. Oke. Ancaman produk substitusi itu artinya gini. Warung kopi itu eh, pesaingnya selain warung kopi apa? Misalnya ada warung lain itu. ada Prof di sini warung makan, Ya tapi itu. menjual kopi juga ada, teh juga ada. Ya itu namanya ancaman produk-produk substitusi. Oh, terus kelontongan. Ya mungkin beli sendiri ya. Iya. Hmm. Oke, itu namanya ancaman. eh, kalau semakin banyak produk pengganti, ya selain orang nggak minum kopi, lalu bisa diganti teh, bisa ganti apa gitu. Itu produk substitusi namanya, Bu. Nah, kemudian persaingan di industrinya sendiri, yang di sana nggak warung kopi kan tadi banyak ya, Bu ya. Banyak, Prof. Banyak, tetapi nggak saling berdekatan kan. Jarak berapa meter? 10 meter.
Oh, 10 meter ya. Iya, dekat. Karena karena di situ di Di kota. sini dekat, iya dekat pasar di sini, Prof. Iya, karena pasar perkotaan. Iya, Iya. Harga kopi mahal nggak sih? Satu gelas berapa sana? satu gelas besar 10.000, Prof. Gelasnya kecil atau besar? Gede, besar. Kecil 5.000. Oh, kecil 5.000. Iya, Oke, oke. Kalau besar 10.000 ya. Oke, oke. Nah, itu kalau banyak pelakunya sama, itu namanya persaingan industri namanya. iya. Nah, tapi kalau sama-sama si laku masih bagus, harganya tetap terjamin, itu Harganya terjangkau. Jadi eh, mm, apa nih, mahasiswa atau anak SMA begitu masih mampu. beli kopi Iya, satu gelas 10.000 ya. iya. Oh, kalau Jogja itu kopi tubruk, kopi itu kopi kopi hitam tau? Kopi hitam. Iya, kopi Kalau hitam. kopi susu beda lagi harganya, Prof. Iya, Ya. iya. Kalau di sini kopi itu mungkin ya 5.000 Bu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, tapi kalau kopi yang dibikin kafe-kafe itu, yang pakai mesin-mesin itu, Itu harganya mahal. itu 5 kali lipat. Iya. Di Nah, sini banyak kafe, Prof. banyak ya. Ya itu kalau itu gila itu, harganya 5 kali lipat. Iya. Padahal, Padahal rasanya sama. Atau beda beda pembuatannya, ya, prosesnya, seninya, apanya, cuman tempatnya aja bikin mahal kali. tempatnya, ya, Hmm. Tempatnya bikin mahal itu, Bu. bayar pajaknya besar. Hmm, Pajaknya besar. Nah, jadi namanya five forces di situ itu aja. Apakah usaha kita itu menarik nggak? Ya kita. Dia lihat dia dari 5 itu. Ya, kalau dia pendatang barunya gampang datang, pesaingnya, ya. Pemasoknya banyak itu masih menarik. Kalau pendatang barunya tidak banyak menarik. Daya tawar kalau pembelinya banyak menarik kita aja. Kalau ancaman pro- produk yang pengganti ya, misalnya susu itu diganti oleh air teh, air apa itu nggak banyak ya menarik kan kelihatannya kopi ya nggak bisa diganti dengan yang lain ya. Yang artinya karena kopi itu kan ada seninya minum kan. Dan orang tuh pelan-pelan minum gitu kan. Menikmati hidup lah kira-kira gitu. Hmm. Itu menarik Bu kalau nggak ada. Kemudian kalau persaingan industrinya nggak banyak, iya menarik gitu. Nah kalau digambarkan kayak gini nih, yang tengah-tengah itu persaingan industri, ya. Kemudian yang di atas itu produk substitusinya Bu. Kalau kemudian yang di kanan buyer itu kan, buyer itu pembelinya ya itu banyak. Kalau banyak oke aja nggak bagus. Kalau yang kiri itu supplier, supplier itu yang memasok kita itu, ya. Bahan bakunya ya itu supplier. Kalau banyak ya kita artinya produk usaha kita tuh oke-oke saja itu. Kemudian potensial new entran itu kemungkinan pesaing kita yang baru gampang nggak masuk situ. Kalau sedikit ya berarti menarik gitu aja. Nah ini namanya five forces model of competition. A key analytical tool orang menyebutnya Porter five forces. Nah, karena yang bikin Porter. Nah, ada juga alat untuk menganalisa pasar ya, Bu, ya. Ada juga alat namanya ansometric ini. Alat untuk kita mau bagaimana. Nah, dengan yang produk yang kita punya. Misalnya tadi gimana caranya supaya warung kopi itu semakin banyak orang datang. Lalu tawarannya kan tidak kopi aja. Misalnya kopi rasa kita bikin kok macam-macam kopi. Ada yang rasa mangga, kopi rasa buah, kopi rasa macam-macam lah.
Ya di sini kan saya lihat sekarang kopi itu dicampur dengan coklat, dicampur ya jadi mochaccino, ya, campur dengan susu, campur dengan. Nah ini adalah upaya untuk eh, memperkaya apa yang kita beli, yang kita jual, maaf, yang kita jual. Nah, upaya memperkaya minuman yang kita jual itu dalam rangka apa ya? Dalam rangka supaya pelanggan kita tuh datang terus. Hari ini ngopi, besok mungkin nyoba-nyoba kopi susu, nah, besoknya lagi coba-coba kopi apa gitu. Nah, atau kopi. Nah, tapi konteksnya kopi, masih kopi. Namanya market penetrasi namanya. Penetration, ya pasar penetrasi. Jadi pasar kita itu kita tawarkan dengan produk yang lebih banyak lagi, walaupun masih sejenis. Ya, kopi rasanya aneh-aneh lah, macam kayak Indomie rasa Indomie goreng, rasa rasa rendang, Indomie goreng, rasa soto Madura misalnya, Indomie goreng rasa. Jadi ada banyak rasa gitu. Tapi produknya sama. Hmm. Itu namanya market penetrasi, ya, yaitu dari memperbanyak produk yang lama dan di pasar yang sama. Ya, tujuannya itu tadi supaya orang itu mau minum kopi kita berkali-kali tiap hari gitu, maunya gitu. Nah, kemudian ada juga eh, namanya new market ke ini, market development. Nah, market development itu gimana, Bu? Pengembangan pasar gitu. Market development itu pengembangan pasar. Ini kan saya masarkannya, saya warung saya di Wamena ini. Nah, saya akan mengembangkan, masuk di Wamena aja. Saya punya, karena warung saya itu kopinya sangat spesifik, banyak orang ingin minum. Nah, saya coba memberanikan diri untuk mengembangkan lagi pasarnya di tadi di Lani Jaya misalnya gitu, atau di Puncak Jaya. Puncak Jaya ada namanya apa Puncak Jaya itu? Puncak Jaya ya, atau gimana, Pak? Di sana kabupatennya Ya, Bamena itu banyak nggak sih kabupatennya di apa provinsi pegunungan itu? ya, Prof. Provinsi Papua Pegunungan, ibu kotanya Kabupaten Jayawijaya, memiliki 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Hmm. Duga, Kabupaten Jahukimo, Kabupaten Jalimo, Kabupaten Hmm. Mamberamo Tengah, Hmm. Kabupaten Tolikara, Iya. dan Kabupaten Pak. Wamena. Itu tampaknya masih luas-luas itu, Pak ya. Masih lebar, luas-luas itu. Ya, Prof. Karena besar Thailand. banget. Iya, karena Papua itu besar sekali loh, Bu. Itu mungkin 10 tahun ke depan Iya, ada Prof. Besar, eh, gimana? besar, Prof. Itu dia lintas kabupaten dalam perjalanan kalau pakai kendaraan. eh, ada Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang dengan Duga itu yang pakai pesawat. Ah, Hmm. kalau Duga jalan darat sedang dalam sampai dekat-dekat. Kemudian Hmm. kalau Lanijaya transportasi, Udah oke. Wamena Lanijaya 2 jam sudah oke. Kemudian Tolikara Wamena 3 jam. Hmm. Kemudian Mamteng Mambramo Tengah itu 3 jam. Yalimo 3 jam. Hmm. Jam lebih begitu Bapak. Udah bagus ya, udah pakai. Ya, makanya itu kan semakin bagus. Misalnya kita punya pasar, punya usaha di Bamina, kita kembangkan. Kalau namanya market development, memasak pengembangan pasar, ya kita masuk buka usaha yang sama di kabupaten-kabupaten itu, namanya market development, ya pengembangan pasar namanya. Nah, tapi ada juga yang kita menggunakan jangan pengembangan pasar terlalu mahal misalnya. Saya mau coba bikin produk development, pengembangan produknya dikembangkan. Oh, berarti kita bikin kopi, ada minuman kopi, tapi ada juga yang lain, ya, minuman apa gitu.
ya, es teler, mungkin ada es teler nanti. Tapi kalau daerah dingin memang ada es teler ya. Ya. Nah, atau minuman yang kira-kira khas di sana seperti apa gitu. Itu namanya product development. Jadi mengembangkan produk yang eh, berbeda dengan yang kita tawarkan. Ya. Misalnya kalau Indomie lalu jualan bubur ayam misalnya. Ya, bubur ayam itu yang dikeringkan saya lihat ada tuh. Atau spaghetti saya lihat. Ya, ada macam produk yang memang beda dalam rangka apa ya, dalam rangka supaya ada pilihan-pilihan dari konsumen tetapi dari produk kita. Tuh, itu namanya product development. Itu nanti new produk dengan di, dipasarkan di pasar yang lama, pasar kita. Misalnya pasar kita Wamena, ya udah di Wamena itu pasar kita. Hmm. Oke, produk penetrasi sudah, market development itu sudah tadi ya. Produk development juga sudah. Nah, sekarang diversifikasi. Diversifikasi itu misalnya kita, eh, wah kita kan sudah ini kan, sudah warung kita sudah kemana-mana ini, sudah kita apa perkaya dengan produk baru, ya sudah kita perkaya dengan pasar baru, misalnya gitu ya. Lalu gimana ini? Ya mungkin kita akan melakukan diversifikasi kalau punya tenaga. Diversifikasi itu membuat usaha baru gitu, ya yang beda. Ini warung, ya warung sudah. Kemudian kita mau bikin usaha perumahan, nah, itu namanya produk diversifikasi. Nah, usaha perumahan atau yang agak apa ya? Atau usaha apa? Pom bensin misalnya gitu umpamanya. Nah, ada usaha yang sehingga kita nanti akhirnya akan menjadi konglomerasi. Ini usahanya banyak ya. Ada warung kopi, ada usaha apa tadi? Pom bensin ya, ada usaha misalnya apa ya, apotek ya, kayak K24 itu ya macam-macam kan, dan satu sama lain berbeda. Nah, kalau satu sama lain berbeda usahanya namanya konglomerasi ya. Makanya kalau orang Indonesia kan terkenal, itu ada konglomerat, nah, pengusaha besar itu kan, namanya konglomerat. Nah, konglomerat itu karena usahanya adalah macam-macam berbeda-beda Bu, Bapak. Ya, ada mengusahakan perkebunan, pertanian, kemudian industri minyak, industri macam-macam gitu yang satu sama lain mungkin beda. Nah, itu namanya konglomerat. Nah, pekerjaannya, usahanya yang konglomerat itu namanya konglomerasi. Tuh. Nah, kalau diansopkan, nah, ini ansop ini contoh. Nah, ini kalau ansop ya, ini kalau ya, kita Coca-Cola ini Bu. Nah, Coca-Cola. Coca-Cola itu pertama kali ya Coca-Cola. Lalu penetrasinya apa? Ya, penetrasinya bikin Coca-Cola yang mungkin ditambahi rasa apa gitu. Sehingga nanti eh, orang tertarik untuk beli macam-macam Coca-Cola, tapi masih Coca-Cola gitu. Kemudian dia lakukan produk development. Nah, ini ada Coca-Cola yang satu Coca-Cola rasa vanila, rasa cherry gitu. Ini mengembangkan produk kok. Ya. Kemudian Coca-Cola development, market development, pasarnya dikembangkan. Ya, pasarnya dikembangkan itu ya bisa jadi gini. Selama ini pasar saya orang tua, tapi sekarang saya mau fokus ke pasar anak-anak juga. Betul. Karena ada saya lihat tuh di Indomie itu ada pakai Indomie gelas itu. Ada yang gede, ada yang kecil. Ya itu arahnya yang kecil-kecil itu anak-anak itu. Nah, kemudian diversifikasi. Diversifikasi itu yang tadi saya katakan. Jualan Coca-Cola, tetapi kalau ada hubungannya ya kita jualan minuman tetap, tapi lain. Misalnya
jualan apa ya, eh, minuman anu eh, minuman apa ya, minuman jahe misalnya gitu. Tapi kalau berbeda, diversifikasinya berbeda, ya ya kita jualan kaos, kaosnya dijual. Ya kayak pemain, kayak anu lah, kayak bisnis, ya bisnis inilah, bisnis olahraga itu. Ya, selain punya klub, dia juga punya jualan barang-barang souvenir. Ya, makanya Wamena itu menarik sekali kalau kita punya souvenir-souvenir yang eh, sangat spesifik ya, ya. Oke, siapa tahu ke depan. Nah, ada juga kita tuh bisa melihatnya dari sudut lain, Pak. Ya tadi dari sudut anu atau Ansof, gitu. Ansof tuh ingin melihat pasar kita itu mau kemana, kita mau pasar apa, memperbanyak di pasar lama, pasar kita tetap, tapi memperbanyak rasa, misalnya gitu. Atau di Pak kita bikin apa produk baru di pasar yang tetap sama, atau kita memperbesar pasar itu yang namanya tadi ansop tadi itu. Nah, tapi ada juga kita ingin melihat, oh enggak, aku ingin melihat usaha kita ini menarik enggak, terus sebenarnya menarik dalam arti apa? Oh, usaha kita itu ternyata eh, menghasilkan uang banyak ya di tengah persaingan yang kecil. Oh, usaha kita itu ternyata tidak aman karena kita tuh punya market share yang kecil saya gitu. Yang paling enak mana? Ya market share-nya besar. Kalau market share-nya besar tapi pertumbuhannya kecil, nah itu namanya kita selalu selalu dalam posisi menang itu karena pertambahannya tidak banyak tetapi semuanya masuk ke kita. Nah, namanya makanya disebutkan yang mana yang paling enak ya di Cashco itu ya. Cashco itu market share kita menguasai, Bu. Kita menguasai pasar itu, tetapi persaingannya tuh susah karena jumlah pertumbuhannya sedikit. Nah, padahal pasarnya kita kuasai, namanya Cashco. Tuh. Tapi ada juga yang eh, kita tuh pasarnya gede, apa market share, pasar yang kita kuasai itu besar, cuman pertumbuhannya tinggi. Nah, itu di star itu namanya bintang, high growth, high market share. Nah, itu. Nah, tapi walaupun kita itu ada punya market share besar di pasar yang besar, di pasar pertumbuhannya tinggi, itu biasanya kompetisinya juga tinggi. Kalau kita lengah sedikit, kita yang udah gede tiba-tiba bisa mengecil, ya. Itu yang di bintang itu. Tapi ada juga yang sudah pasarnya kecil, pertumbuhannya tinggi. Itu ada di Western apa tuh? Western mark, high growth, low market share. Ya, saya bayangkan bahwa karena kita itu kecil, persaingannya tinggi, ya kita lama-lama bisa mengecil dan lama-lama ditinggalkan orang, bisa. Nah, karena kita tidak tidak bisa bertahan bersaing dengan yang besar-besar. Itu ada di anu tuh, Pak. Western mark. Ya. High growth, low market share. Tapi yang susah lagi ya sebenarnya yang di tipe dogs itu, yang tipe gambar anjing itu. Yang itu gambar anjing itu kan low growth, low market share, ya. Makanya less profitability. Kita mau karena kita tuh penguasaan pasarnya kecil, tapi pertumbuhannya kecil, pertumbuhan pasar kecil, lah kita nggak bisa bergerak apa-apa, yang jadi kecil terus, Bu. Ya namanya low atau anu less profitable ya kita karena low growth dan low market share tadi itu. Paling enak ada di mana, Pak? Paling enak ada di Cashco, paling enak. Ya. Paling menantang ada di Start. Menantang. Nah, jadi kalau kita menggunakan alat ini saja tadi, kita bisa menentukan, kita bisa melihat, oh posisi saya di pasar itu kayak apa terus. Nah.
kita itu kuat atau tidak kuat. Mohon maaf, saya mau izin sholat dulu maghrib 5 menit ya, Bapak dan Ibu. Baik, Prof. Ya, Ya, terima kasih. Prof. Ya, terima kasih. Halo, Go. Masih di puncak kah? Halo, selamat malam. Masih di puncak kah? Baru turun tadi. Luar biasa. Baik, baik. Kira masih di Ah, puncak kah? Baru turun nih, hormat. Kira masih di puncak. Kalau di Wamena nanti ketemu kah? Pasti ketemu di kampus. Saya sekarang baru sampai jadi di Wamena nih. Baik, Pak. Ya, Hormat, hormat. Kita di sini hujan nih. Pak Ertan di mana nih? tadi Hongkong juga hujan ini. Oh, berarti sama. Kita di dalam Papua sini masih hujan juga nih. Siap. Andi SMA Kristen. Memang.
Mohon maaf, Bapak Ibu, izin bolehkah dimulai lagi? Halo, bisakah dimulai? Ya, Prof. Oh, siap ya. Terima kasih. Siap, siap, Terima Prof. kasih. Ya, nah, ini tadi gambar tadi sekali lagi untuk melihat ini semua ya, untuk melihat analisis industri kita. Ya, kita lah untuk business plan itu kita lihat pasarnya itu menarik enggak kira-kira gitu. Kemudian tetap aja isi business plan itu tetap harus ada visi, misi, values itu. Isinya apa, misinya apa, nilai values ya. Values itu nilai yang ingin kita bawa itu apa ya. Bahwa produk kita itu terbaik, tidak berbohong, pokoknya mesti memuaskan, kira-kira gitu nilai. Misalnya begitu. Kemudian bisnis modelnya ya kita bisa menggunakan bisnis model kanvas ya. Bisnis modelnya kalau ditanya ada modelnya siapa ya, model-model kanvas itu. Model kanvas yang 9 tadi ada customer segment, values proposition ya. Karena kita aja nggak terbiasa aja. Kalau biasa ya namanya values proposition, channel ya, customer relationships, revenue streams, key resources ya, key resources, key activities, key partners, cost structure. Nah, itu anunya ya ada 9 ini kalau kita bicara bisnis model itu. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu tadi kan sudah paham tadi itu. Ya kalau kita punya usaha yang penting kita 9 ini yang harus kita perhatikan. Oke. Setelah itu yang kelima, nah, kita bikin market analysis ya. Misalnya eh, misalnya berapa total available market kita, ada berapa? Adakah berapa potensi pasar kita? Ya. Apakah pasar itu bisa nggak di apa eh, di apa ya? Kita bisa nggak kita menyediakan ya, menyediakan servis di sana, pelayanan di sana. Bisa nggak kita mengisi? Nah, yang satu kalau serviceable available market itu bisa nggak pasar itu kita bisa menyediakan ya. Kemudian kita bisa nggak mengisi produk di sana ya. Nah, itu ada TAM, ada SAM, ada SOM. Nah, kemudian kita juga perlu loh, kita mau bikin pasar ini, mau bikin memasarkan produk ini. Produk apa itu? Nah, oh ini produk untuk keluarga. Dan misalnya warung kopi itu kira-kira untuk siapa, Bu? Untuk orang dewasa gitu ya, tuh. Untuk orang nongkrong, orang orang dewasa. Itu segmentasi warung kopi. Nah, kan nggak mungkin segmentasinya anak-anak, kan nggak mungkin. Kecuali warung warung misalnya eh, warung makan, kalau sana warung makan Tegal ada nggak, Bu? Nanti warung ramesan itu. Apa kata apa biasanya kita sebut? Ramesan. Ramesan itu tahu nggak? Nasi ya dicampur dengan macam-macam sayur, kayak lauk gitu. Oh, nasi campur di sini, Pak. Nasi campur. Nasi campur. Ya, Nasi campur. kalau sini biasanya nasi rames. Rames itu karena macam-macam. Ya. Dan ini nasi campur. Berarti bisa keluarga kan? Segmennya keluarga, bukan anak-anak, bukan khusus orang dewasa, tapi keluarga. Tuh. Nah, cuman sekarang kita lihat ini segmen keluarga betul, tapi ini nasi campur yang harga berapa? Ini disediakan di rumah makan yang serba serba mewah misalnya gitu. Atau atau biasa. Kalau rumah makan biasa gitu harganya terjangkau oleh masyarakat umum. Oh, berarti target saya masyarakat keluarga yang ekonomi ekonomi menengah ke bawah.
Jadi fokusnya adalah ekonomi menengah ke bawah, targetnya itu. Nah, positioningnya apa? Harga murah, gitu kan. Se- Bahwa makanan selalu terjangkau untuk setiap orang. Jadi positioning kita, makanan nasi campur kita terjangkau harganya untuk setiap masyarakat. Harus ada ininya. Jangan sampai salah. Kita jualan anu apa harga harga mahal di tempat rakyat kecil nggak mungkin. Kita lihat posisi kita ada di mana pasar itu. Kalau pasarnya di daerah orang-orang kaya ya kita bisa buka yang lebih 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 mahal gitu. Ya. Jadi STP ini perlu di di apa eh, diperhatikan ya. Kemudian nomor 6, nah ini 5 ya. Ini kok 5 nih. Ini 5 ini. Ini 6 ini Bu ya. 6. 6. Oh ini masih masih kategori 5, ini masih market analysis ya. Masih 5 ini. Ya 5 market. 5. Nah, ada selain STP ini itu juga ada perilaku konsumennya. Kita lihat biasanya konsumen itu makan apa? Apa yang disukai? Nah, mereka biasanya makan siang, pagi, sore jam berapa? Kemudian harga yang paling pantas berapa? Itu harus yang misalnya orang Wamena kan nggak suka yang manis-manis, ya jangan jualan gudeg kali ya. Nanti mungkin nggak ada suka itu, ya saya gitu. Harganya di sana tuh kalau nasi campur tuh berapa ya? Kalau beli itu nasi campur berapa Bu kalau beli Bu? 25 Pak. Isinya apa itu? Campur. Ada kalau es campur ya agar-agar, jelly. Kalau nasi, Oh, nasi Pak. itu Itu ada telur aja ya tapi ya. telur. Gado-gado. Oh, gado-gado. Gado-gado, ya kayak gado-gado lagi. Berapa itu sana? Sampai 25 ya? Kalau 25 udah relatif hampir sama dengan Jawa itu. Tiga, Ya, 35 Pak. Kalau pakai kadang-kadang daging. mahal itu. 30 sampai 45, 40 juga tuh. Kadang 40 ya. Kalau warung Padang mungkin mahal ya. Warung yang pakai daging ya. Len. Ya, tapi ya wajar aja. Itu namanya sensitivitas sensitif nggak harga itu. Nah, kalau misalnya di sini biasanya laku kita jual 30, kita tiba-tiba kita jualnya 40 ya mungkin nggak laku gitu. Ini kan sensitivitas harga itu. Sensitif nggak harga itu. Ya. Nah, kemudian kompetitif. Kita juga menganalisa persaingan. Ya, di lingkungan kita itu ada nggak yang kita mau jualannya sama dengan kita? Kira-kira sama harganya nggak? Kira-kira isinya sama nggak? Nah, gitu. Oh, di sana mungkin nasi campur ala Sunda, ya, ala Sunda lah. Yang kita di sini nasi campur ala Makassar, gitu. Nah, beda kan? Beda rasa itu. Ah, nggak apa-apa, persaingannya pasarnya sendiri-sendiri itu. Nah, jadi kalau sama-sama Makassar semua ya mungkin bersaing, pasarnya sama, ya. Nah, kalau begitu, kalau pemetaan pesaingnya itu padat gitu atau belum padat, kita juga harus tahu tentang kita tuh unggul di mana toh. Nah, bahwa saya tuh nasi saya itu campur, tapi saya punya kekuatan rasa, misalnya rasa ikannya paling enak, rasa dagingnya paling enak gitu.
Ada yang diunggulkan di situ. Sehingga orang tuh datang sana karena ada sesuatu yang memang ada produk unggulan lah gitu. Namanya competitive advantage, keunggulan kompetisi kita. Atau harganya murah, di sini murah tapi rasanya enak gitu. Semua orang pakai harga 25, kita pakai harga 20 aja misalnya gitu. Itu competitive advantage namanya, keunggulan berkompetisi. Nah, nih. Kemudian ada pengembangan produk. Kalau nanti produknya dikembangkan, misalnya gitu. Kalau produknya dikembangkan, nah, kita harus mampu. Ini apa yang ini, inovasi apa yang ingin kita kembangkan? Nah, misalnya ini warung campur ala Makassar. Nah, kita ingin tambahkan di sana, tambah gado-gado. Gado-gado itu ala mana, Bu? Kalau gado-gado. Kan menurut orang Wamena. Makanan mana itu? Jawa, Prof. Iya, Jawa ya. Tapi tidak menyebut, oh ini Jawa Tengah ini Sunda ini enggak ya? Oh, sebentar, sebentar nih, sebentar. Kak Dwi, malam. Malam sayang. Nih, jaringan tapi sekarang baru dia sudah baik ini. Hmm. Di sini hujan. Sama, kita kayak beda kota satu wamena mu. Hujan juga di sini. Biasanya di bawah hujan, di atas tidak, di atas hujan, di bawah tidak. Atas bawah di situ. Itu lagi. Siapa yang keluar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini kakak Evalina tuh dia ini toh dia jaringan ada sedikit gangguan jadi dia ini tidak ikut dia izin di grup itu. Hmm. Hmm. Mohon maaf ya, ada gangguan sebentar. Oke, lalu kembali lagi ya. Kalau nanti ada produk mau dikembangkan, ya kemudian kita mendeskripsikan produknya itu apa. Oh, ini mau tak tambahi gado-gado ini. Nah, warung Makassar ada gado-gadonya. Ini ada Jawanya ini. Nah, apa yang menjadikan nilai tambahnya di situ apa? Oh, ternyata karena gado-gado ini menjadi makanan yang semua orang bisa uh, merasa gado-gado itu merasa makanan sehat karena banyak sayurnya misalnya gitu. Sehingga uh, nilai inovasinya di situ. Ya, banyak orang yang memang suka. Nah, unique selling proposisinya ya itu tadi gado-gado yang bisa memberikan dan kenikmatan untuk orang-orang yang memang sedang mengurangi zat gula misalnya nggak mau makan nasi ya nasi itu kan gulanya tinggi dengan gado-gado nah, mungkin orang jadi lebih aman ya kalau tidak makan nasi ya, itu produk life cycle-nya ya produk life cycle itu perputaran produknya Pak. Gado-gado itu di Wamena itu di posisi mana? Udah semua orang banyak tahu atau sedikit yang tahu. Ya. Kalau masih sedikit yang tahu itu pemasarannya itu apa promosinya harus gencar itu Pak. Ya. Tapi kalau sudah banyak orang tahu kita agak enak bahwa semua orang tahu oh jualan gado-gado semua orang paham gado-gado itu apa. Tapi kalau tidak, sulit ya agak sulit. Ya, saya pernah jualan makanan ala ala Sumatera ya namanya apa ya tahu gado-gado tapi ini gado-gado ala Sumatera. Nah,
Orang nggak tahu, tidak paham, lalu ya ini rasanya kayak apa ya, ya apa. Jadi orang tidak berani mencoba, kecuali dicobanya, mari dicoba gratis saja gitu. Oh, banyak yang coba. Nah, memang kalau masih tahap perkenalan itu masih ya biayanya tinggi. Ya, tapi kalau udah tahap tumbuh, artinya semua orang banyak tahu itu biayanya relatif murah karena oh ini ada gado-gado yang biasa saya makan, saya gitu. Kemudian research and development. Nah, ini untuk perusahaan besar ya. Research and development itu selalu melihat apakah produk-produk kita selama ini sudah memenuhi syarat atau tidak gitu. Itu research and developmentnya di situ. Nah, di riset lah kira-kira gitu, Pak. Nah, kemudian nah, pemasaran strategis. Nah, ada pemasarannya berapa? Marketing ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Nah, jadi marketing mix itu ada orang mengatakan empat aja. Empat itu produk, price, place, itu promotion. Ada barang, ada produknya, ada harganya, ada distribusinya, ada promosinya. Tapi ada juga yang menambahkan, oh tidak di empat, Pak, ada tujuh. Ya, tujuh itu biasanya orang-orang yang orang-orang yang di belakang usaha itu. Lalu prosesnya cepat atau lambat. Kemudian tempatnya itu bersih atau tidak bersih. Ya, misalnya produknya tadi apa? Warung makan apa tadi? Campur ya, ada gado-gado. Harganya relatif murah, tempatnya bagus ya. Tempatnya bagus, artinya bersih. Promosinya gencar. Orang-orang yang menjual ya menjual kalau makanan usahakan yang jualan itu harus selalu tampak bersih, tampak segar ya. Bajunya juga baju yang bersih gitu sehingga orang tuh masuk itu senang gitu. Karena apa? Oh, karena yang kita jualan makanan. Coba kalau kita jualan makanan kita nggak mandi, pakai baju sekenanya, orang melihat loh ini orangnya aja begitu, lalu makanannya siapa? Kan gitu. Makanya kalau kita jualan makanan, senantiasa kita harus selalu modal susi. Kalau pakai karyawan pakai seragam ya, pakaian supaya apa? Supaya orang nyaman. Oh iya, orang yang ada di belakang itu ternyata bersih-bersih, bagus-bagus. Nah, apalagi kalau kita jualan ya, jualan lalu dapurnya kita tunjukkan juga dalam kondisi bersih ya. Sekarang biasa trennya dari kalau di Jogja itu ada jadi warung-warungnya itu sampai dapurnya itu ditunjukkan dapurnya bersih. Sehingga orang yang beli itu merasa aman dan nyaman gitu. Itu people. Itu proses ya. Ketika itu dapurnya ditunjukkan bersih gitu. Physical evidence itu ya tempatnya itu memang betul-betul bersih, memang menarik lah kira-kira gitu. Jadi ada 7 poin jadi ya. Atau kalau jualan pabrik tempe ya mungkin ya pabrik tahu ya mungkin tidak 7 poin, 4 poin cukup produk, price, place, and promotion. Gitu. Nah, ini nomor 7. Ini masih lagi ya, nomor 7 lagi masih branding strategi. Nah, branding strategi brand kita. Nah, kita pakai brand nggak? Oh nggak usah pakai brand ya sudah nggak usah pakai brand. Oh pakai brand yang mana? Brandnya pakai bau anak bau dengan budaya mana? Budaya Makassar atau budaya Wamena. Kalau makanan khusus, ya kita harus menggunakan khusus. Oh ini makanan khusus Makassar. Oh ini makanan khusus Wamena gitu. Jangan sampai kita menggunakan brand Wamena tapi isinya makanan Jawa. Nah, orang bingung. Ini namanya Wamena atau makanannya Jawa. Ya kalau jadi brand itu menunjukkan siapa kita itu kira-kira gitu. Kemudian digital strategi, kita menggunakan digital. Tadi semua orang sekarang produk-produk itu harus pakai digital. Apakah kita di warung itu sekarang pakai digital. Kita punya sosial media. Oi, kalau mau minum kopi di ruangku, di warungku tuh ada, nah, gitu kan. Hmm, semuanya pakai digital. Nah, kemudian kita juga menyiapkan operasional plan-nya, rencana tempat pabriknya, tempat prosesnya tadi, lokasi bisnisnya seperti apa.
proses produknya seperti apa, supply chain manajemennya itu adalah kira-kira suppliernya siapa saja, ya. Kemudian sampai prosesnya seperti apa itu supply chain, ya. Supplier kita siapa saja dan pastikan semuanya itu yakin sehingga proses usaha kita lancar. Teknologinya perlu perlu nggak teknologi yang aneh-aneh? Oh, nggak perlu, teknologinya cukup teknologi biasa misalnya. Kalau warung ramesan misalnya, ramesannya udah gede, mungkin kita perlu beli ini apa beli eh, dapur yang modern misalnya gitu, ya sehingga tampak menarik, ya gitu. Hanya perlu ke Jakarta, gitu. Kemudian kapasitas produksinya untuk oh ini sehari cukup 100 orang aja. Enggak, 1.000 orang, ya. Kalau kita pakai lalu MBG, dapur MBG kan sampai 3.000 orang, ya. Pertama kali 4.000 orang, ya. Lalu 3.000. Saya bayangkan membuat produk untuk 3.000 orang itu kan bukan bukan itu kan eh, hal yang gampang itu. Tetapi kalau kita semuanya serba pakai mesin, ya mungkin jadi gampang, ya. Kalau kita ikut ibadah haji, ya, maaf ya, ibadah haji itu kan yang dilayani kan jutaan itu, puluhan juta. Karena mereka menggunakan mesin, ya terlayani juga, ya semuanya serba mesin, plak 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 plak. Ya syukur alhamdulillah nggak ada yang kena keracunan, ya. Nah, masalah keracunan kan kalau kita lihat keracunan-keracunan itu bisa jadi karena eh, keterlibatan tangan manusia itu lebih banyak sehingga eh, dari sudut kehigienisnya kesehatannya kurang bagus. Ya, makanya kalau kalau besar ya mau tidak mau pakai mesin, ya. Manusianya yang mengendalikan mesinnya itu. Oke. Kemudian nah, kalau barangnya gede, human resource plan. Nah, kita harus punya rencana orang-orangnya siapa saja di bawah itu. Ya kita bikin strukturnya dulu. Oh, strukturnya seperti apa. Lalu, oh ini untuk pasar 2.000 3.000 orang ini, misalnya gitu. Nah, berarti harus punya juru masak yang hebat, ya toh. Nah, harus jelas ini job description-nya. Berapa jumlah beban tenaga kerjanya, ya. Lalu bagaimana sistem kompensasinya, ya. Sistem pembayarannya maksudnya gitu. Nah, kemudian ini tadi, oke. Lalu ini finansialnya, Nah, in- layakan, ya. Layak nggak kira-kira usaha kita ini? Investasinya ada nggak? Berapa investasi yang direncanakan? Berapa eh, proyeksi penghasilan kita? Ya, lalu kita perlu analisis keuangan. Break even point ini kira-kira modal yang kita keluarkan itu berapa tahun bisa kembali? Ya, toh, berapa jumlah uang yang eh, kembali tiap tahunnya. Ya, semuanya dihitung yang kira-kira memang dianggap eligible oleh bank, ya. Kan usaha yang paling bagus kan jangan pakai uang sendiri, tapi pakai uang bank misalnya. Artinya kita dengan pakai uang bank itu kita harus disiplin, tidak bisa main-main bahwa apa yang dilakukan itu adalah memang menggunakan mengelola uang orang lain. Nah, kalau itu berhasil, nah itu berarti jadi pengusaha yang berhasil, ya. Tapi kalau semuanya pakai uang sendiri, ya ya repot kita. Ya, mungkin susah menjadi usaha gede. Oke. Nah, juga perlu dilihat risiko, ya. Sensitivity itu sensitivitas risiko, ya. Analisis sensitivitas risiko itu harus dilihat. Risiko ketika masak, risiko ketika di pasar, risiko keuangan karena kita pinjam, itu perlu, ya. Makanya analisis sensitivitas itu penting. Apa yang terjadi jika penjualan turun misalnya. Kita lihat sensitivitas apa yang terjadi kalau penjualan turun 20%. Apa yang bila misalnya operasionalnya berkurang 2%, ya pasarnya berkurang 2%, keuangannya berkurang. Lalu bagaimana kita apa mengasur uang di bank? Ya perlu ada negosiasi lagi dengan bank kan gitu. Hmm.
Nah, implementasi. Nah, kita lihat implementasinya gimana supaya bisnis jalan. Nah, kita bikin timeline bisnis kita, ya, jadwal bisnis. Nah, milestone. Lalu mana saja yang kira-kira membutuhkan perhatian yang khusus, sebenarnya. Nah, lalu kalau selesai, kita juga harus menyediakan, kalau bisa ya, key performance indikator. Usaha ini bisa dianggap sukses kalau apa? Ya. Dianggap kurang sukses kalau apa? Ya, ya perlu kita buatkan apa? Hmm. Nah, sekarang kita lihat, wah, udah jam 9. Kita lihat dari kasus misalnya kasus Wamena Organic Cafe. Nah, kita ingin menggabungkan antara bisnis plan organik kopi Wamena dengan ekoturism. Kita punya produk bagus, tapi pasarnya kan harus harus cari orang yang lebih banyak kan. Mungkin kalau hanya sekitar Wamena kurang banyak. Maka kita harus bisa mengembangkan ekoturism, semua semakin banyak orang datang sana dan or- kopi Wamena itu menjadi komoditas, menjadi oleh-oleh yang unik sehingga banyak orang yang membawa keluar daerah. Nah, makanya kita bikin dulu eksekutif summary-nya. Nah, bisnis itu mengintegrasikan produksi kopi organik, wisata edukasi yang diisi ya, penjualan produk premium. Ya, itu kita narasikan lah kira-kira gitu. Kemudian targetnya wisatawan global, pasar spesial kafe. Ya, ada targetnya orang-orang wisata ya, tidak hanya orang domestik, tapi orang-orang dari berbagai negara itu. Ya, mari. Kemudian targetnya siapa? Udah. Lalu modalnya berapa? Anggap aja misalnya 750 juta. Dan break even point-nya uang itu harus kembali selama 2,5 tahun. Umpamanya gitu. Nah itu, kita bikin. Kenapa kok kopi organik organik kopi Mbak Mina dan ikutnya jadikan apa usaha kita? Karena kopi Mbak Mina belum optimal secara branding, belum optimal dilakukan ya, belum dilakukan di pasar secara branding. Petani belum mendapatkan nilai tambah. Petani masih belum bisa merasakan ada nilai tambah dari usaha itu. Ya, tren padahal trennya di berbagai daerah maupun negara lain, ya, kenaikan demand kopi itu tinggi. Ya, kemudian tren orang tuh berwisata di ekoturism itu juga tinggi. Nah, artinya selama ini orang mungkin berwisata melihat melihat ini teknologi ya, melihat misalnya kayak di Amerika tuh yang dilihat kan pasti urusan teknologi lah. Bisa lihat ini apa tuh tempat perfilman tuh apa namanya Mbak? Hmm, Hollywood gitu. Nah, kita beda, kita ingin menunjukkan ini loh ada apa alami ya, tempat alami lembah Baliem. Nah, ada sesuatu yang berbeda di situ yang menjadikan orang tertarik dan di lembah itu juga ada namanya tanaman kopi. Nah, jadi ada satu kesatuan di sana yang bisa kita pasarkan bersama. Nah, kemudian kita bikin portal analisisnya. Nah, misalnya bagaimana kopi Wamena itu apakah rivalitasnya tinggi nggak dengan yang kopi lainnya? Nah, kalau dipasarkan di Wamena, saya kira nggak tinggi kan karena kopi Toraja, kopi Gayo itu kan ada tempatnya masing-masing. Ya. Sehingga kopi Wamena itu ya kopi yang diferensialnya sangat potensial ya. Tidak ada tidak ada tidak ada yang menandingi ya di daerahnya sendiri gitu. Karena Toraja ya di daerah Toraja sana, kayak Gayo ya di Gayo. Gayo itu di daerah Sumatera ya. Kalau Toraja itu Sulawesi ya kan? Hmm. Iya kelihatannya.
Oke. Oke. Nah, kita tadi bikin ya Wamena Organic Coffee Ecosystem ya visi misinya ada. Visinya menjadi pusat kopi organik dan ekosistem kelas dunia. Iya, kelas dunia. Ya, berani bisa nggak kita bikin di Wamena kelas dunia bisa? Kenapa tidak? Pokoknya mindset kita itu harus berani. Kalau mindsetnya dunia ya perilaku kita, perencanaan kita itu harus dunia. Sehingga misinya meningkatkan nilai ekonomi petani, membangun ekosistem kita berkelanjutan. Ya, tapi kelas dunia bisa. Oke, kemudian bisnis modelnya. Nah, bisnis model itu kan kemarin tadi misalkan dari apa eh, bisnis model kanvas, ya toh. Ya, cobalah kita bikin agak berbeda value propositionnya. Ya, ini kan ada value proposition. Ya pengalaman kopi autentik. Jadi bahwa kalau kita kopi Wamena itu kopi yang autentik, natural, ya kopi betul-betul asli di daerah yang betul-betul tidak ada duanya dari Lembah Balim, misalnya gitu. Kan eh, rasanya kan lebih pekat gitu ya Pak ya, kopinya ya. Lebih terasa Ya, gitu kan. Nah, terasa. makanya itu autentik itu, original itu yang jangan sampai eh, rasa itu berubah. Hmm. Lalu dari mana penghasilannya? Dari paket wisata, penjualan kopi, ya toh. Ah, memasarkannya dari website, dari travel agent, nah gitu. Nih. Nah ini targetnya turis internasional, orang-orang penggiat kopi, ya. Kemudian positioningnya kopi premium dari Pegunungan Papua dengan pengalaman wisata otentik. Itu positioningnya adalah kopi premium dari Pegunungan Papua yang bersamaan dengan pengalaman ikut wisata otentik, wisata orisinil di Lembah Baliem, gitu. Kemudian produknya kopi kan, kopi organik premium, pakai wisata edukasi, workshop roasting, ya. Misalnya di sana ada Pak kan kopi premium. Kita tunjukkan mana sih yang disebut kopi premium itu, kopi kelas kelas tinggi itu. Nah, kemudian ada wisata edukasi juga di sana. Karena kita menjelaskan ini loh namanya Lembah Baliem. Baliem di sini banyak suku yang hidup di sini, dijelaskan. Itu pengetahuan bagian dari edukasi tentang tentang apa? Tentang edukasi sosiologi, gitu. Sosiologi pengetahuan yang memperkaya orang tuh. Oh, ternyata di pegunungan Papua itu banyak anu sukunya ya. Oh, ternyata budayanya begini-begini gitu. Itu adalah edukasi namanya ya. Eh, paket wisata edukasi. Nah, di samping juga yuk dilatih juga roastingnya gimana roasting kopi. Kan kopi mentah kan kalau di anu kan nggak mungkin harus di roasting dulu. Dan roasting itu macam-macam. Ada yang pekat hitam, ada yang pekat coklat, ada yang setengah mungkin setengah matang atau harus matang sekali ya. Tergantung keinginan kita mau agak pahit atau tidak pahit itu. Oke. Kemudian marketing strateginya Instagram, influencer travel, storytelling, budaya Papua, ya. Dan ini bisa dilakukan semua dengan digital apa alat-alat digital saat ini kan bisa pakai apalagi dikaitkan dilibatkan banyak anak muda banyak banget ya. Bisa banget. Oke. Ini mau diteruskan sampai jam berapa? Saya ikut. Halo, Bapak Ibu, apa mau diteruskan sampai selesai atau mau
dilanjut besok. Izin Prof, bisa dilanjutkan besok Prof. Oh ya, siap. Kita lanjut besok ya. Ya, nanti kalau ini masih banyak juga nanti Ya, malah Prof. pusing, malah pusing kita kebanyakan. Ya, oke. Yang penting selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Positive thinking yang penting. Kita berpikir positif ke depan bahwa apa yang keberadaan kita itu memberikan nilai tambah ya untuk daerah kita masing-masing ya, terutama di daerah Wamena. Insya Allah. Saya itu terima kasih. Amin. Yamin, terima kasih untuk malam ini ya. Ah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya tadi banyak banyak gangguan sedikit. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih. Terima kasih Selamat Prof. malam. Selamat Yo, selamat Selamat malam malam Terima semuanya. kasih, Prof. Ya, selamat Prof. malam. Oke, selamat malam. Tuh.